Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan masih bisa profit walaupun deg-degan lihat ISG-nya ya. Oke, kita lihat dulu ya ISG hari ini ya. Nah, ISG hari ini menguat ya 0,2%. Ya, ini masih terpantau sideways. Kita lihat apakah besok akan breakout 6.854 atau enggak. Tapi kalau misalkan dia turun lagi, ya kita tungguin aja apakah akan mantul lagi di 6.715-an atau enggak ya. Ya kemungkinan masih akan sideways dulu beberapa waktu, tapi kalau misalkan besok, mengingat besok Jumat ya, biasanya banyak yang taking profit. Kita lihat aja apakah justru malah ISG-nya menguat. Tapi kalau misalkan turun ya nggak apa-apa. Mungkin masih mau sideways dulu di antara 6.854 ataupun 6.715. Oke, mungkin hari ini lumayan banyak yang akan kita bahas. Mungkin sekitar saya akan buat sekitar 3 video. Ya rata-rata hampir mayoritas saham-saham yang kita bahas ini yang masih berada di area support. Oke, kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah Friend. Nah, ini Friend kemarin sudah kita bahas ya sebelumnya di video sebelumnya di kemarin. Hari ini menguat ya 3%, tapi belum berhasil nih menembus 68 ya ini. Nah, kalau misalkan berhasil menembus 68, kita lihat aja besok. Kalau tembus 68, mudah-mudahan targetnya bisa ke 73. Tapi kalau ternyata besok dia koreksi lagi, ya tungguin aja di area 65. Kalau misalkan teman-teman yang belum punya atau mau masuk, mudah-mudahan bisa dapat di area support ini. Tapi kalau ternyata dia turun lagi, bahkan sampai closing di bawah 65, sebaiknya keluar dulu. Selanjutnya adalah Tebik. Nah, ini Tebik masih sideways juga, belum bergerak sama sekali ya. Hari ini pun doji di 2330. Ya, belum bergerak, tapi masih kita pantau apakah dia akan berhasil breakout 2360-nya atau enggak. Karena ini tantangannya lumayan berat untuk Tebik, dia harus tembusin banyak resisten. Ya, jadi dipantau aja untuk Tebik ya beberapa hari ke depan ataupun minggu depan ataupun tahun depan. Selanjutnya adalah ISAT. ISAT memang sudah beberapa hari ini ya naik terus. Hari ini pun sebetulnya ISAT ini udah kena target ya. Sudah kena target harusnya. Nah, ini rawan ya untuk koreksi besok. Jadi tapi mudah-mudahan sih enggak. Mudah-mudahan teman-teman kalau yang masih hold ya, kalau misalkan ternyata koreksi mungkin bisa TP dulu. Tapi kalau misalkan dia lanjut karena targetnya lumayan tinggi ini, bisa ke 6.350 atau bahkan bisa sekitar ke harga 6.775 targetnya. Tapi karena besok hari Jumat, ada kemungkinan besar dia akan koreksi. Tapi kalau nyatanya enggak dan dia bisa menguat lagi, naik bergerak lagi di atas 6.050 atau bahkan di atas high hari ini di 6.100, mudah-mudahan bisa sampai nih ke 6.350-nya. Nah, untuk supportnya sendiri saat ini dia Indosat ya mantul di area 5.375. Nah, ini mudah-mudahan jadi area yang support juga. Kalau misalkan dia koreksi pun ya teman-teman bisa tungguin lagi di area tersebut. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Telkom. Nah, untuk Telkom hari ini koreksi 1%. Belum berhasil breakout top box 3.820-nya. Nah, kalaupun ternyata besok koreksi lagi, mudah-mudahan nggak tembus nih ya. Mantul lagi di support 3.670-nya. Nah, kalau misalkan dia mantul di 3.670, mungkin teman-teman bisa ambil lagi spek buy di bawah. Atau kalau misalkan ternyata tembus, tungguin lagi aja di 3.600. Tapi kalau misalkan tembus lagi di bawah 36.600, sebaiknya saran saya keluar dulu. Tapi kalau misalkan ternyata di besok atau Jumat dia berhasil breakout, ya mudah-mudahan sih paling nggak bisa ke 3.920. Selanjutnya adalah ASI. Nah, ASI ini juga terpantau sudah kembali ada perlawanan ya sedikit-sedikit. Nah, hari ini ASI menguat 1,3%. Nah, support areanya di 5.675 ya. Ini mudah-mudahan dia nggak close di bawah
5.675. Kalau dia koreksi lagi ya selama masih di harga tersebut harusnya masih aman, tapi dia kalau sudah close sampai dengan penutupan di bawah 5.675 sebaiknya keluar. Nah, ini ada kemungkinan ya, masih ada kemungkinan ASI kembali menguat lagi besok. Jadi dipantau aja. Kalaupun dia menguat, targetnya mungkin sampai dengan top boxnya dulu di 5.950. Mungkin teman-teman bisa taruh satu atau dua tick di bawahnya. Tapi kalau nyatanya misalkan dia kuat naik ya, paling enggak misalkan tembus 5.950-nya, paling enggak targetnya di 30-nya di 6.050. Nah, untuk supportnya masih ya di 5.675. Jadi ini masih bergerak di bawah, mudah-mudahan kembali menguat lagi ke atas. Selanjutnya adalah SDMU. SDMU kemarin naik ya, sekarang turun 5%. Nah, tapi masih oke, masih di atas EMA 10 dan 30-nya. Mudah-mudahan terjadi golden cross-nya besok ya, kita lihat aja. Kalau misalkan dia crossing menghijau SDMU, mudah-mudahan bisa kuat naiknya. Tapi kalau misalkan dia turun lagi di bawah pergerakan EMA, mesti hati-hati ya. Jadi dipantau aja untuk SDMU. Selanjutnya adalah laba. Nah, laba hari ini menguat lagi 5,9%. Nah, ini bisa diperhatikan ya, kalau misalkan laba lanjut lagi. Hari ini sudah breakout top boxnya atau resisten previous high di tanggal 20 kemarin ya. Di harga 108 sudah berhasil ditembus, tapi sayangnya nggak bisa bertahan di atasnya. Laba close di harga 107. Nah, tapi masih boleh diperhatikan kalau dia masih lanjut lagi, paling nggak targetnya di 120 dulu. Next adalah MTEL. Nah, MTEL buat teman-teman yang penyabar boleh diperhatikan lagi. Nah, ini karena ini saham ini pergerakannya santai ya, 1-2%. Nah, ini hari ini menguat lagi, kembali lagi ke jalur yang benar, naik di atas 760-nya. Kalau besok lanjut, mudah-mudahan paling nggak bisa close di atas 770 aja udah bagus. Nah, ini juga masih boleh dipantau, mudah-mudahan masih bisa buat long ya, buat swing, buat jangka panjang. Jadi dipantau juga untuk MTEL. Next adalah bank. Bank kemarin sudah kita bahas ya. Hari ini dia jalan 12,2%, berhasil breakout top box 1.530, bahkan juga resistance 1.570 ditembus. Close di harga 1.600. Nah, ini kalau misalkan dia kembali menguat lagi, next targetnya adalah di 1.660 ya. Kalau misalkan dilanjut. Dan kalau misalkan koreksi, mudah-mudahan nggak tembus di 1.530-nya ya. Jadi mudah-mudahan masih bisa bertahan di area tersebut. Jadi diperhatikan aja kalau teman-teman yang masih hold. Tapi kalau misalnya ternyata lanjut, next target adalah 1.660. Dan kalau tembus lagi, mudah-mudahan bisa ke 1.760. Selanjutnya adalah BBRI. BBRI hari ini juga menguat 1,4%. Nah, ini boleh diperhatikan kalau dia kembali menguat lagi, menembus 4.980-nya. Dan juga ATH-nya ya di 5.030. Mudah-mudahan bisa ditembus ya sampai dengan akhir tahun. Mudah-mudahan kita lihat aja untuk BBRI, pergerakannya besok hari ini naik 1,4%. Selanjutnya adalah Mina. Mina juga menguat lagi 6,8%. Sebelumnya 4 hari diguyur terus, ya 2 hari ini kembali menguat. Mudah-mudahan masih bisa lanjut. Next target adalah 83. Kalau bisa lanjut lagi, mudah-mudahan bisa ke 86. Akan lebih bagus kalau bisa close di atas 86. Selanjutnya adalah Esta. Esta hari ini gap down ya di ARB, tapi ditutup menguat sekitar 4% atau 5% ya candle hijau, walaupun secara perhitungan dia terkoreksi 1,3% ya. Kenaikannya dari ARB sampai dengan penutupan dia naik sekitar 5%-an. Nah, ini mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi naik ya untuk Esta. Nah, ini mungkin teman-teman hari ini udah ngambil di harga ARB-nya ya. Kalau misalkan teman-teman ambil di harga ARB, beruntung di penutupan dia naik. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi paling nggak ke 161 atau bisa, mudah-mudahan sih bisa tembus 164 akan lebih bagus. Selanjutnya adalah Enzia. Enzia juga hari ini masih bertahan, sempat naik, sempat turun juga ya. Kemungkinan dia masih akan bergerak ke samping dulu, tapi kalau misalkan ternyata dia kuat menembus 270-nya,
Next target 306 udah kena ya. Nah, dia harus tembusin dulu resisten dia yang dia buat kemarin di 318-nya. Selanjutnya adalah NICL. NICL hari ini menguat lagi 2,1%, close di harga 145. Bagus nih, close di harga di atas 144. Nah, ini boleh diperhatikan besok, mudah-mudahan target ke 152-nya tercapai ya untuk NICL. Selanjutnya Antam. Antam open gap up lalu ditutup koreksi 0,4% ya. Sempat menyentuh resisten 2080 lalu ditutup turun ke bawah di harga 2030. Apakah besok menghijau? Kita lihat aja. Kalau dia menghijau, targetnya dia harus tembus lagi 2060 dan 2080. Kalau bisa tembus, benar-benar bisa ke 2160-nya. Selanjutnya adalah Mark. Mark juga masih di area support ya. Ini boleh diperhatikan ya. Support 570-nya ini mudah-mudahan cukup kuat. Di sini juga ada support di 560-nya. Mudah-mudahan area ini cukup kuat menahan ya. Nah, ini hari ini dia kembali menguat 3,3%. Harapannya bisa kembali breakout lagi 620-nya. Karena sudah 2 hari ini sudah tembus tapi nggak bisa bertahan. Mudah-mudahan hari Jumat besok dia bisa tembus 620-nya ya. Paling nggak targetnya ke 640 dulu ya kalau misalkan untuk saat ini. Kalau target masih di 685. Selanjutnya adalah lead. Nah, lead ini juga sudah mulai bertahan ya di atas support harga 71. Nah, hari ini kembali menguat 2,7%. Ini boleh diperhatikan kalau dia berhasil breakout 81. Targetnya sekitar di 89 atau di 86 juga boleh. Ini juga boleh diperhatikan kalau dia kembali menguat, tapi kalau misalkan koreksi, pastikan dia tidak closing di bawah 71. Tapi kalau masih mantul-mantul di atas 71, ya turun dikit di 70 terus naik lagi ke 71 sampai dengan closing. Selama masih di atas 71, ini masih oke untuk di hold. Selanjutnya Elsa. Elsa hari ini doji ya di 320, masih bertahan di atas support 318. Ini juga masih boleh diperhatikan kalau Elsa berhasil breakout 328-nya. Nah, kalau untuk targetnya adalah di harga 346-an. Selanjutnya adalah Medco. Medco juga kembali menguat lagi ya, ini 2 hari ini. Ya, hari ini dia menguat lagi 3,7%. Kalau besok dia lanjut di atas 1120. Hari ini sempat tembus ya, tapi dia close di 1120. Targetnya adalah di 1165. Kalau tembus, next targetnya adalah di 1190. Selanjutnya adalah IMPC. IMPC juga masih naik pelan-pelan ya. Hari ini juga menguat lagi 0,5%. Kita lihat aja apakah dia akan sanggup ke 3690. Jadi dipantau aja yang sudah hold. Jadi yang belum punya ya kalau misalkan dia naik lagi juga boleh. Kalau mau masuk, tapi kalau ternyata dia koreksi bahkan di bawah MA10-nya, jadi lebih baik jangan masuk dulu. Dan kalau misalkan ternyata dia lanjut bisa menembus MA100 akan sangat bagus. Next target adalah di 3690. Berikutnya adalah INCF. INCF menarik untuk diperhatikan besok ya. Hari ini dia menguat 3,3%. Kalau besok dia jalan, targetnya di 67 dan 69. Mudah-mudahan juga bisa kuat ke harga 75 lagi atau bahkan bisa close di atas 75 lagi. Nah, ini saham ini kalau bergerak juga lumayan agak kencang, jadi diperhatikan aja besok kalau misalkan dia kembali menguat. Selanjutnya adalah Pada. Nah, Pada kemarin kita sudah bahas, hari ini dia lanjut breakout 135 ditutup 34,4% atau ARA. Apakah besok lanjut? Kita lihat aja. Kalau koreksi sudah mesti siap-siap TP aja sebaiknya. Tapi kalau ternyata dia lanjut kencang, mudah-mudahan bisa ARA berhari-hari ya. Kita lihat aja untuk Pada. Selanjutnya adalah SDPC ya. Nah, untuk SDPC masih bertahan di atas support 270 dan 264. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Dia harus tembusin dulu untuk resisten di 294 ya. Ini kalau misalkan tembus berarti dia masih mau naik lagi. Masih menarik, masih bisa di hold untuk saat ini. Selanjutnya adalah Mimix. Mimix akhirnya hari ini menembus 316 ya, membuat ATH baru. Kita lihat apakah besok lanjut lagi. Ini kuat sekali Mimix, mudah-mudahan masih bisa naik lagi ya.
Next adalah Wins. Wins hari ini juga menguat 3,7%. Nah, ini boleh diperhatikan pergerakan Wins besok kalau berhasil breakout top box 342. Nah, kalau misalkan dia berhasil breakout top box, targetnya adalah di 368 dulu untuk saat ini ya. Ini boleh diperhatikan untuk perdagangan besok Wins. Selanjutnya adalah Bull. Bull juga kembali menguat ya setelah sempat menyentuh MA30-nya. Lalu kemarin dia kembali menguat 2%. Hari ini pun menguat lagi 5%. Nah, kalau misalkan dia bisa tembus 195, masih ada kemungkinan dia akan lanjut lagi naik ke atas. Ini juga masih boleh diperhatikan untuk Bull. Selanjutnya adalah SHIB. Nah, SHIB sudah 2 hari ini naik terus, hari ini juga naik lagi 2,7%. Sayangnya belum berhasil breakout 940-nya nih. Nah, kalau misalkan dia berhasil breakout 940, next targetnya adalah sekitar di harga 995. Nah, ini boleh diperhatikan untuk SHIB ya kalau misalkan dia berhasil tembus lagi. Selanjutnya adalah Excel. Excel hari ini juga menguat 1,4% ya. Belum berhasil tembus 2120-nya ya. Nah, ini masih boleh diperhatikan kalau ternyata dia tembus berhasil breakout, targetnya lumayan, ini mungkin sekitar di harga 2300-an. Jadi dipantau aja untuk Excel. Selanjutnya adalah Breeze. Breeze juga menguat ya, sudah 2 hari. Hari ini pun menguat lagi 6%. Nah, next target adalah di 1265 kalau misalkan Breeze lanjut naik lagi. Begitu juga BTPS. BTPS menguat juga 5,6%. Nah, ini boleh diperhatikan kalau BTPS besok lanjut ya, bisa tembus 2860. Targetnya di 2910 dulu ya. Nah, kalau misalkan 2910-nya bisa ditembus, target berikutnya adalah sekitar di harga 3000 dan harga 3200. Selanjutnya adalah Agro. Agro juga hari ini menguat 1,3%. Ya, ini boleh dipantau. Agro masih bertahan di area support 442 ya. Mudah-mudahan bisa menahan ya. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Kalau lanjut lagi, harapannya Agro bisa breakout 474 ya. Kalau misalkan tembus dan kuat, targetnya adalah di 500 dan 530. Next, APIC. APIC juga ini masih terpantau masih belum bergerak, pelan-pelan aja. Nah, kita lihat kalau berhasil breakout 1125-nya, targetnya sebetulnya adalah sekitar di harga 1150 dulu ya. Nah, kalau bisa breakout 1125, bisa ke 1150 bagus. Next targetnya adalah di 1160. Kalau misalnya tembus, ini akan sangat bagus, berarti dia mau trennya untuk panjang, mungkin dia akan naik terus. Selanjutnya adalah MLIA ya, MLIA. Nah, hari ini dia menguat juga 3,6% ya, tapi belum berhasil menembus 565 nih. Nah, ini sepertinya 565 resistannya cukup kuat. Perhatikan aja kalau misalkan ternyata tembus, target berikutnya adalah di 595. Ya, saham berikutnya adalah Unilever. Nah, Unilever sudah semakin cantik ya. Ini posisinya. Kita lihat aja kalau misalkan dia berhasil breakout 4870-nya nih. Kalau berhasil breakout 4870, mudah-mudahan bisa tembus ya. Dan juga targetnya bisa tercapai di 4980 atau bahkan ke 5200. Jadi ini juga boleh diperhatikan pergerakan Unilever. Dan saham yang terakhir untuk video pertama adalah IS. IS hari ini justru malah koreksi ya, tapi sudah sempat tembus 101-nya, tapi dia close di harga 99. Masih boleh diperhatikan pergerakannya, kalau kembali menguat lagi, targetnya lumayan ya. Targetnya adalah di 116. Oke, mungkin segini dulu, sampai di IS dulu untuk video pertama. Nanti saya akan buatkan lagi video kedua, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, masih ada beberapa saham lagi. Jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe, aktifkan lonceng, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di part berikutnya. Bye-bye.